Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin Muhammad Jalani, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistik Bisnis, dosen pengampu Bapak Endra Permadi STSE MM. Berikut ini adalah soal ujian tengah semester yang sudah disampaikan dari Bapak dosen, yaitu soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4. Dan kita diminta untuk mengisi dan melengkapi jawaban dari soal tersebut. Nah, ini adalah soal nomor 1-nya, yaitu sudah diketahui harga sahamnya dan frekuensinya. Sini sudah diketahui, tinggal kita lanjutkan ke tabel berikutnya untuk mengerjakan soal nomor 1 ini. Soal nomor 1, mencari nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus dari tabel harga saham di bawah ini. Yang pertama, setelah diketahui interval harga saham dan frekuensinya, perlu diisi kolom XI dan kolom frekuensi dikali XI. Untuk mengisi kolom XI didapat dari harga saham terendah yaitu 60 ditambah harga saham tertinggi yaitu 62 dibagi 2, didapatlah hasil 61. Kemudian berikutnya ke bawah sehingga dapat angka 64, 67, 70, 73. Kemudian untuk menyelesaikan kolom frekuensi kali XI, yaitu dengan cara mengalihkan kolom F dengan kolom XI, yaitu 5 dikali 61, dapatlah hasil 305. Begitu seterusnya sampai ke bawah, dan ketika sudah dijumlahkan F kali XI, dijumlahkan totalnya yaitu 6.700. Kemudian mencari rata-ratanya yaitu dengan rumus X bar sama dengan sigma F dikali XI dibagi F. Dan untuk mencari median rumusnya yaitu setengah N TB plus setengah N dikurangi FK dibagi FKI dikali P. Dan untuk mencari nilai modusnya yaitu adalah nilai dari frekuensi terbanyak, seperti penjumlahan di samping. Nomor 1, penjumlahan X bar sama dengan 6.745 dibagi 100 sama dengan 67,45. 6.745 didapat dari jumlah total kolom F kali XI. Dan angka 100 didapat dari jumlah total kolom frekuensi. Didapatlah hasil 67,45. Kemudian untuk mencari median nomor 2 sama dengan setengah, karena rumusnya adalah setengah kali N. N-nya sama dengan total nilai frekuensi sama dengan hasilnya 50. Kemudian nilai 65,5 didapatkan dari baris ketiga harga saham. 66 dikurangi 0,5 sama dengan 65,5 ditambahkan 50 dikurangi 23 dibagi 42. 50 adalah nilai ME, kemudian 23 adalah nilai penjumlahan dari kolom frekuensi baris pertama yaitu 5 ditambah baris kedua yaitu 18. Kemudian dikali 3 karena anggota kelompok pada harga saham masing-masing berjumlah 3. Sama dengan 65,5 ditambah 1,9 hasilnya 67,4. Sehingga nilai modusnya sama dengan 66 dikurangi 68. Nilai modus karena di kolom frekuensi yang paling tinggi adalah angka 42, yaitu harga saham 66 sampai dengan 68. Demikian penyelesaian dari soal nomor 1. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 2.
dari data mahasiswa 50 orang ini. Kita cari setelah didapat nilai intervalnya dan frekuensinya sudah ditentukan, kita cari XI nya. XI didapat dari nilai interval 61 ditambah nilai interval 65 dibagi 2 hasilnya 63, begitu seterusnya sampai ke bawah. Caranya adalah seperti itu. Kemudian untuk yang kolom frekuensi kali XI atau F kali XI, yaitu caranya adalah dengan mengalihkan kolom F yaitu kolom frekuensi dikali XI, yaitu 2 dikali 63, maka hasilnya 126, dan selanjutnya ke bawahnya terus seperti itu sampai dijumlahkan hasilnya sebanyak 3930. Kemudian kolom selanjutnya yaitu kolom F dikali F kali XI dikurangi X bar. X barnya kita jelaskan di samping, didapat dari jumlah atau sigma F dikali XI dibagi F, yaitu dari total nilai F XI-nya sebanyak 3930 dibagi nilai frekuensinya 50 didapat 78,6. Kemudian untuk mencari nilai rank, yaitu dari nilai interval yang paling tinggi dikurangi nilai interval yang paling rendah, yaitu 95 dikurangi 61 sama dengan 34. Untuk mencari simpangan rata-rata yaitu 1/50 dikali nilai F XI dikurang X bar sama dengan 14,68. Kemudian nilai untuk mencari varian adalah rumusnya 1/n dikurangi 1. N nya adalah frekuensi, 50 dikurangi 1 sama dengan 49 dikali total nilai F XI dikurangi X bar kuadrat, maka hasilnya adalah 53,7. Untuk mencari standar deviasi adalah dari akar pangkat dari 53,7 sama dengan 7,32. Selanjutnya kita akan menghitung Q3 atau kuartil 3. Kuartil 3 ini didapat dari 3/4 dikali 50 ya, sama dengan 37,5. Nilai 37,5 berada pada, lihat di kolom frekuensi, itu ada di kolom F angka yang ke-15, itu 37,5 di sekitar ini. Maka kuartil 3 nya adalah nilai interval 81 ini dikurangi 0,5 sama dengan 80,5 ditambah nilai yang didapat dari kuartil 3 yaitu 37,5 ya, 37,5 dikurangi 28. Yang angka 28 ini didapat dari frekuensi di atas kuartil 3, di total di frekuensinya dijumlahkan angka 2 tambah 5 tambah 10 tambah 11 sama dengan 28, kemudian dibagi 15, yaitu frekuensi data ke 37,5 di frekuensi 15. Selanjutnya kuartil 3 sama dengan 80,5 ditambah 3,2 sama dengan 83,7. Kemudian kita cari desil 4-nya dengan cara 4/10 dikali total nilai frekuensi atau 50, didapat hasil 20. Kemudian D4 adalah dari nilai desil 4 di angka nilai interval 76 ini dikurangi 0,5, maka didapat 75,5 ditambah angka 20 ini adalah angka desil 4-nya dikurangi 17, yaitu penjumlahan dari frekuensi di atas frekuensi kuartil 3 di total dapat 17
dibagi 11 ini adalah frekuensi desil 4 dikali 5 ini adalah panjang interval dari interval yang paling kecil ke paling besar itu sebanyak 5 angka jadi data kelompok tersebut. Maka desil 4 adalah sama dengan 75,5 terus didapat hasil 1,4 ya, jadi ditambah 1,4 sama dengan hasilnya 76,9. Selanjutnya kita cari P30 atau persentil 30, yaitu dengan cara karena dia persentil 30, karena persen itu adalah 100 berarti 30 per 100 dikali total nilai frekuensinya yaitu 50, didapatlah hasil 15. Kemudian P30 sama dengan berarti nilai P30 tadi 15 berarti ada di nilai interval urutan ke-3 yaitu 71, berarti persentil 30 ini ada di interval 71 sampai dengan 75 dan di frekuensi yang ke-10, karena frekuensi 10 ini adalah perkiraan nilai dari persentil 30-15 ini ada di 10 tambah 5 tambah 7 17 dan masuk di dalam frekuensi tersebut di frekuensi 10. Kemudian dilanjutkan tadi persentil 30 itu sama dengan 70,5 ditambah 15 itu penjumlahan dari frekuensi di persentil 30, 10 tambah 5 tambah 2 15 itu, terus dikurangi 7 itu ditambahan dari nilai frekuensi yang ada di atas data 15 yaitu 5 tambah 2, kemudian dibagi 10 yaitu frekuensi persentil 30 nya 10 dikali panjang interval kelasnya 5, maka persentil 30 adalah 70,5 ditambah hasilnya tadi ditambahkan 4 sama dengan 74,5. Setelah kita mengerjakan soal nomor 2 poin A, kemudian kita kerjakan soal nomor 2 poin B, yaitu hitunglah rank atau dan simpangan rata-rata dan varian dan standar deviasi. Kita lihat di samping kanan kolom tabel itu, jawabannya itu adalah untuk mencari rank yaitu nilai tertinggi interval kelas 95 dikurangi nilai terendah interval kelasnya adalah 61, didapat hasil 34. Itu ranknya. Untuk mencari simpangan rata-ratanya yaitu 1 per n dikali total nilai F kali XI, berarti 1 per 50 dikali 293,6 didapat hasil 14,68. Untuk mencari varian yaitu rumusnya 1 per n dikurangi 1 dikali total nilai F frekuensi dikali XI sama dengan yaitu 1 per 49 dikali 2632 ya, XI kuadrat sama dengan 53,7. Dan untuk mencari nilai standar deviasi rumusnya yaitu S sama dengan kuadrat sigma F XI min X bar kuadrat dibagi N dikurangi 1. N ini adalah total nilai dari total frekuensi di tabel tersebut, yaitu 50 dikurangi 1 sama dengan 49. Maka standar deviasinya adalah akar 2632 dibagi 49 didapat hasil akar 53,7 akar pangkat dari 7,32, maka hasilnya 7,32. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu berikut adalah data absensi karyawan pada PT Arta Kita Jakarta pada tahun 2021. Adapun nilai interval hari absennya itu ditentukan sudah ada pada tabel berikut dan jumlah karyawan atau frekuensinya juga sudah ditentukan. Nilainya tinggal kita cari, kita kembangkan tabel ini, kita cari nilai FXI, nilai XI X bar kuadrat dan seterusnya.
Ini ya kolom soal nomor 3 ya, tabelnya sudah dibuat. Kita sudah kembangkan, nilai XI-nya sudah dapat, nilai F kali XI sudah dapat, dan nilai F kali XI kurangi X bar kuadrat sudah dapat. Juga nilai frekuensi dikali XI dikurangi X bar pangkat 4 juga sudah dapat hasilnya, dan totalnya juga sudah didapat ya di bawahnya. Baru kita mulai mengerjakan untuk menghitung jarak kuartil, deviasi kuartil, dan jarak persentil. Ya. Namun kita juga harus sudah dapatkan X barnya ya, di tabel samping itu X barnya udah dapat. Rumusnya sigma frekuensi kali XI dibagi sigma frekuensi. Ya, dari tabel yang sudah kita dapat itu, di situ 465 dibagi 50 jumlah frekuensinya, dapat hasilnya 9,3. Mari kita hitung ya untuk soal nomor 3 bagian A nya, itu jarak kuartil atau JK sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kuartil 3 nya itu seperti yang sudah kita kerjakan pada soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 sudah kita kerjakan gimana cara mencari kuartil 3, yaitu kalau karena kuartil 3 di sini ada berarti 3/4 ya dikali 50 ya, hasilnya berapa, kemudian dikurangi kuartil 1 berarti 1/4 ya dikali 50 hasilnya berapa, kemudian dikurangi kuartil 3 kurangi kuartil 1, berarti kuartil 3 nya ini sudah dapat 12 dan kuartil 1 nya itu 6,45 dan hasilnya 5,55. Sekarang kita lanjutkan hitung deviasi kuartil atau DK. Rumusnya adalah setengah dikali hasil dari pengurangan kuartil 3 dikurangi kuartil 1 ya. Jadi setengah dikali JK nya tadi itu 5,55 ya, hasil pengurangan Q3 dan Q1. Berarti setengah dikali 5,55 sama dengan 2,76. Nah, dan untuk soal yang terakhir yaitu nomor 4, pertanyaannya adalah mengenai probabilitas, yaitu Universitas Petra Surabaya akan mewisuda sebanyak 900 mahasiswa dan 500 mahasiswa diantaranya adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. 2 orang akan diambil secara acak dari seluruh mahasiswa untuk membaca janji wisudawan. Pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa 2 orang yang akan terpilih adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi? Ya, berikut ini cara pengerjaannya, yaitu rumus probabilitas PA sama dengan N total kemungkinan mahasiswa dan N dalam kurung S berarti total seluruh mahasiswanya. Menggunakan rumus kombinasi 2, yaitu rumusnya N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial, yaitu 500 kombinasi 2 dibagi 900 kombinasi 2, hasilnya yaitu 124,750 dibagi 404,550. Kemungkinan yang terjadi adalah 2495 per 8091. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian dan cara penjelasan ada kekeliruan dan kurang berkenan, karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.